Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024. Padahal belum ada keputusan resmi dari PDI Perjuangan terkait calon presiden yang akan diusung. Bagaimana sikap PDI Perjuangan pasca pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Selamat sore Pak Komar. Selamat sore. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Rifana. Oke, saya mau ke Pak Komar terlebih dahulu. Pak Komar, Ganjar Pranowo menyatakan siap maju Capres 2024. Respon PDI Perjuangan seperti apa? Padahal belum ada keputusan dari Ketua Umum Ibu Megawati. Ya, saya persis nonton itu di Berita Satu ya, berapa waktu lalu itu. Saya nonton ulang-ulang, saya kira tidak ada deklarasi Ganjar mendeklarasikan diri untuk maju. Ganjar waktu itu menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapannya. Lalu soal dukungan partai politik. Ganjar menjelaskan dua hal. Pertama, dia sampaikan bahwa yang mendeklarasikan pencalonan itu kan partai politik. Tapi apakah partai politik cukup percaya kepadanya, kan itu pertama. Lalu yang kedua, Ganjar menyampaikan bahwa dia itu adalah kader partai. Jadi dia menghargai keputusan partai yang nanti berproses. Kemudian bahwa realitas dukungan surveinya ada hasil yang baik. Hal itu biarlah antara realitas politik dan mendiskusikan itu untuk membuat keputusan terbaik. Jadi saya kira tidak ada Ganjar mendeklarasikan diri untuk mencalonkan sebagai presiden, saya kira tidak. Oke Pak Komar, tapi kan ada statementnya begini ya, kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap termasuk menjadi capres? Itu kan atas pertanyaan wartawan ya. Oke. Beberapa waktu lalu juga kan ada bulan lalu juga ada pertanyaan, ada masyarakat yang menyampaikan dukungan kepada Mbak Puan. Mbak Puan sampaikan begini, kalau kamu mau saya jadi presiden, alhamdulillah. Tetapi untuk menentukan calon presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Itu orang kader partai semua pasti disiplin terhadap keputusan Kongres. Oke, jadi menurut PDIP itu bukan bentuk kesiapannya Ganjar Pranowo untuk menjadi capres. Saya mau tanya ke Mas Toto. Mas Toto, analisa Anda apakah juga sama dengan PDI Perjuangan bahwa Ganjar Pranowo ini tidak menyatakan kesiapannya sebagai capres atau justru sebaliknya? Ini adalah pernyataan sinyal bahwa Ganjar Pranowo memang menyatakan siap untuk maju capres. Kalau saya baca statement dari teman-teman PDI Perjuangan, Mas Hasto misalnya, atau yang saya dengar barusan dari Pak Komarudin, sebetulnya teman-teman PDI Perjuangan tidak membantah ya bahwa ada kalimat kesiapan dari Ganjar untuk menjadi capres. Walaupun itu hanya sebuah jawaban dari pertanyaan wartawan. Yang tidak ada adalah deklarasi atau pernyataan diri sudah menjadi capres. Dan itu berpotensi kemudian kena menjadi sebuah pelanggaran terhadap apa yang sudah ditegaskan oleh partai dan Ibu Mega. Jadi saya menangkap jelas Mas Ganjar mengatakan siap untuk menjadi capres dalam konteks untuk bangsa dan negara. Nah, yang menarik kan sebetulnya adalah bukan mengenai statement Ganjarnya. Tadi Pak Komarudin sudah mengatakan bahwa Mbak Puan pun pernah mengalami situasi yang sama dan jawabannya kira-kira tidak jauh berbeda lah, siap, kira-kira seperti itu. Dan yang sebetulnya lebih menarik kan adalah perdebatan apakah kemudian batasan-batasan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan sembari menunggu keputusan Ketua Umum yang bisa dianggap sebagai pelanggaran atau tidak dikaitkan misalnya dengan respon atau reaksi dari pendukung Mbak Puan kah atau pendukung Mas Ganjar kah, karena pernah ada beberapa kali statement-statement yang sebetulnya kalau kita tafsirkan itu sebenarnya melanggar. Contoh misalnya kalau kemarin ada statement dari Mas Hasto terkait dengan statement Pak FX Rudi yang mengatakan Ganjar capres dan kemudian dikatakan akan dibawa ke Dewan Kehormatan. Tapi kita tahu juga misalnya dari sisi pendukung Mbak Puan pasca sidang tahunan 2022 bulan Agustus
Bahkan ada pernyataan yang lebih ekstrim di hadapan Mbak Puan sendiri di gedung DPR dengan berfoto-foto, membuat video dan misalnya mengatakan Mbak Puan 1, 2, 3. Lalu kemudian banyak orang, bukan satu orang doang yang mengatakan presiden, Oke. presiden. Nah itu yang menurut saya menarik akhirnya menjadi perbincangan. Akhirnya kemudian menjadi pro dan kontra dan polemik di hadapan konstituen, pengurus, atau misalnya simpatisan PDI Perjuangan, mana sih sebetulnya batasan yang bisa dijadikan sebuah statement dialog, dialektika, mana yang tidak. Disitulah kemudian menurut saya yang menjadi menarik untuk kita bahas. Baik, termasuk terkait dengan bagaimana respon terkait dengan statement Ganjar kemarin. Oke, Mas Toto, momentumnya ini yang kita tanya, kalau menurut Anda, analisa Anda bahwa ini memang pernyataan kesiapan untuk maju capres dari Ganjar Pranowo. Tapi kenapa momentumnya diluncurkan ini sekarang oleh Pak Ganjar Pranowo? Analisa Anda apa nih? Kenapa momentumnya baru sekarang padahal belum ada keputusan dari Ibu Mega? Saya tidak melihat ini by design, jelas ya. Karena Mas Ganjar pun sebenarnya kalau kita lihat rentetan acara wawancaranya sendiri, pertama langsung ditanyakan terkait dengan kesiapan deklarasi capres. Di situ Ganjar ini masih menurut saya normatif, lalu berbicara mengenai prosedur. Disitulah keluar bahasa mengenai realitas partai-partai akan memutuskan, tapi di sisi lain ada realitas politik, survei-survei. Jadi saya lebih melihat kemarin kejadian spontan yang menurut saya harusnya seperti itu. Bukan yang kemudian menghindar terus-menerus mengatakan dengan bahasa tidak orang mikir, misalnya seperti gaya Pak Jokowi dulu tahun 2014 misalnya. Dan Ganjar ini kan berbicara kemarin bukan dalam kapasitas menurut saya sebagai kader PDI Perjuangan menafsirkan proses yang sedang menunggu keputusan Ibu Mega. Ganjar berbicara dalam identitas lain ketika ada realitas politik. Namanya sering disebut oleh lembaga survei sebagai calon yang elektabilitasnya tertinggi. Realitas politik juga dalam waktu-waktu belakangan ada deklarasi dari misalnya relawan-relawan, sebagian DPW PAN. Bukan hanya relawan, Rifana, ini berbeda. Situasi terakhir ada deklarasi dari sebagian DPW P3, ada deklarasi dari PSI, ada deklarasi dari DPW NTT PAN kalau saya tidak salah. Itu partai loh, yang artinya kan sudah mengkerucut pada sebuah deklarasi yang sifatnya bisa menuju sebuah pemenuhan prasyarat presidensial threshold. Pada titik itu menurut saya Ganjar memang seharusnya berbicara mengenai siap atau tidak. Tetapi dalam kapasitas sebagai bagian dari kader PDI Perjuangan, memang dia harus sangat berhati-hati dan konsisten terhadap apa yang sudah disepakati termasuk oleh dirinya sendiri mengenai bahwa ini harus menunggu dan menjadi hak prerogatif Megawati sepenuhnya. Oke, Pak Komar, tadi analisisnya Mas Toto ini memang pernyataan kesiapan, jadi tidak bisa ditafsirkan lain. Ini memang pernyataan kesiapannya Mas Ganjar Pranowo yang dinyatakan kalau menurut Mas Toto itu spontan. Saya nggak tahu apakah itu spontan atau itu by design. Itu analisnya Mas Toto itu dinyatakan secara spontan. Tapi pernyataan spontan menyatakan kesiapan sebagai capres. Apakah ini menurut PDI Perjuangan terburu-buru atau melangkahi kewenangannya Ibu Mega yang belum memutuskan? Ini pertanyaan kepada saya ya? Iya, silakan Pak Komar. Oke, kalau menafsirkan boleh-boleh saja. Makanya tadi saya suka kasih keluar list pers, setiap titik koma disampaikan Ganjar itu saya akan sampaikan supaya tidak memotong kata-kata atau kalimat atau menafsirkan dari apa yang dia sampaikan ya. Saya kira apa yang disampaikan tidak melanggar keputusan Kongres. Karena itu pertanyaan yang sampaikan dalam situasi yang dia harus menjawab. Dan tadi Ganjar juga sampaikan bahwa dia adalah kader partai, kader PDI Perjuangan. Tentu dia menghargai proses yang sedang berlangsung. Jadi saya kira yang mencalonkan Ganjar dari partai lain bukan saja P3, berapa partai, tapi dulu pernah dicalonkan juga dari Nasdem. Tapi dia tetap menyampaikan bahwa dia adalah kader PDI Perjuangan. Saya kira dia lebih memilih keputusan PDI Perjuangan daripada membuat keputusan yang bertentangan dengan apa yang telah kita putuskan dalam Kongres di Bali. Oke, jadi PDIP masih percaya bahwa Ganjar Pranowo menunggu keputusan resmi dari PDI Perjuangan apapun itu. Saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, pernyataan kesiapan maju sebagai capres, apakah ini sinyal juga kepada partai-partai lain seperti PAN dan juga P3 yang tadi Anda sebutkan beberapa DPW
PAN seperti DPW Kalsel, DPW NTT, kemudian DPC P3 di Banten dan juga Matraman ini memang mendukung Ganjar Pranowo. Ini pernyataan kesiapan maju capres. Ini sinyal untuk partai-partai lain itu bahwa Ganjar sudah siap maju? Iya, kalau kita mau berspekulasi, kesiapan dari Ganjar Pranowo ini tentu saja ditujukan buat banyak pihak ya, termasuk kepada masyarakat Indonesia, simpatisan pendukungnya, relawan, atau mungkin juga kepada pihak-pihak termasuk partai di level daerah di luar PDI Perjuangan sekalipun yang sudah menyatakan dukungan. Dan tapi kan kita tidak bisa melihat ini seperti apa ya, sebuah hal yang saling bertentangan. Ketika Ganjar katakanlah merespon dorongan dari partai-partai lain, bukan berarti kemudian dia akan keluar dari PDI Perjuangan. Karena faktanya kan andai kata pun misalnya Ganjar maju nanti menjadi capres, kan mungkin saja PDI Perjuangan akan bersama-sama dengan partai-partai lain yang sekarang misalnya mulai melirik. Tetapi kan yang dia ungkapkan makanya adalah bahasa bahwa kita hormati juga partai yang sedang berbincang-bincang di antara partai, termasuk kalau kemudian ada realitas bahwa ada survei, ada suara dari masyarakat yang itu tidak bisa diabaikan. Jadi saya mencoba melihat Ganjar memang kemarin berusaha berdiri di atas bukan hanya dalam kapasitas sebagai kader dari PDI Perjuangan saja, tapi merespon bagaimana dorongan dari relawan, termasuk yang belakangan baru terjadi itu kan dorongan dari partai-partai yang lain. Tapi yang paling penting kan adalah tidak ada satu kata pun menurut saya yang keluar dari mulut Ganjar yang melampaui apa yang sudah menjadi kesepakatan tidak boleh dibicarakan oleh kader PDI Perjuangan siapapun itu. Malah menurut saya perlu jadi catatan dibanding memperbincangkan apa yang diungkapkan Ganjar kemarin, banyak sekali loh kader PDI Perjuangan yang menurut saya belak-belakan berani berbicara mengenai capres jagoannya sendiri. Itu yang menurut saya malah lebih berbahaya dalam konteks konsolidasi partai. Oke, tapi Mas Toto, saya mau tanya ya, dampaknya apa sih jika PDI Perjuangan terlambat memutuskan calon yang akan diusung? Taruhlah bukan Ganjar Pranowo yang diberikan restu oleh PDI Perjuangan, dampaknya apa nih Mas? Dan kemudian jika mengusung Ganjar kemudian terlambat waktunya? Ya, pertama kita tahu ada ritme yang kemudian terasa lebih cepat terkait dengan konstelasi Pilpres ya. Terutama ketika Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem. Kenapa? Karena di situ pro kontranya menarik. Partai koalisi pendukung Jokowi mendukung sosok yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan Jokowi misalnya. Lalu sebelumnya juga Nasdem sudah mendorong percepatan itu dengan memunculkan nama-nama dalam Rakernas termasuk Ganjar di dalamnya. Nah, apa yang terjadi kan kemudian percepatan sebagian DPW P3, PAN, kemudian tidak jauh beda hari, kemudian langsung mengutarakan dukungan terhadap Ganjar gitu kan. Jadi yang bisa kita lihat adalah ketika ada partai yang ingin injury time akan mendeklarasikan calonnya, di situ potensi untuk kemudian bergabung dengan partai lain dan memperkuat mesin politik menjadi lebih kecil. Karena sudah ada Pak Prabowo sudah memenuhi presidensial threshold, Anies sudah mendapatkan satu partai, bahkan sudah ada klaim katanya PKS dengan Demokrat akan bergabung. Artinya kan peluang untuk berkoalisi memperbesar mesin politik itu menjadi lebih kecil. Peluang untuk mendapatkan pasangan yang lebih ideal dalam konteks variabel komplementer juga akan lebih kecil begitu kan. Itu yang menurut saya dalam situasi yang ada seperti sekarang, terlepas PDI Perjuangan memang bisa mencalonkan pasangannya sendiri bahkan ketika tidak bergabung dengan partai manapun, tetapi tetap akan memperkecil peluang dari PDI Perjuangan sendiri untuk kemudian bisa memperbesar mesin politiknya tadi, mendapatkan pasangan yang ideal karena ternyata ritmenya harus diakui partai-partai lain itu bergerak dengan sangat cepat ketika menit-menit awal dalam pertarungan Pilpres ini baru dimulai. Itu yang harus menjadi perhatian menurut saya, bagaimana kemudian plus minus dari keputusan PDI Perjuangan dari si waktu ini harus dilakukan. Oke, kalau misalnya salah-salah hitung bisa terlambat nanti malah ditinggal sendirian, itu juga menjadi catatan yang harus diingat oleh PDI Perjuangan, begitu Mas Toto ya, karena pernah terjadi di Pilgub Jabar pada tahun 2017 pada saat itu PDI Perjuangan terlambat memutuskan 2018 dan ya. Pilgub Jabar 2018 PDI Perjuangan terlambat memutuskan, akhirnya harus sendirian untuk mengusung cagup dan juga cagup. Jangan sampai itu terjadi di Pilpres. Begitu catatannya ya Mas ya?
Betul. Jadi Oke. PDI Perjuangan kan tidak hanya berbicara mengenai mencalonkan pasangan yang dianggap ideal oleh partainya saja. Katakanlah PDI Perjuangan misalnya selalu membawa nilai-nilai barisan nasionalis, Oke. barisan dari wong cilik, barisan dari kalangan pendukung kehidupan yang plural. Oke. Di situ kan bukan hanya PDI Perjuangan, Ya. aktor yang kemudian bisa diajak bergabung. Nah, bagaimana kemudian PDI Perjuangan beradaptasi melihat ritme yang dibangun oleh partai lain, itu menurut saya juga sangat penting, apalagi kita berbicara mengenai pemilu, targetnya bukan sekedar mengedepankan value, tapi menjadi Baik. pemenang. Oke, Mas Toto, terima kasih. Saya ingin ke Pak Komar lagi. Pak Komar, apakah kemudian dengan kesiapannya Ganjar maju Pilpres ini akan mempercepat pengambilan keputusan di internal PDI Perjuangan atau justru sebaliknya? Saya kira kita sudah menyerahkan ya kewenangan itu kepada Ibu Mega dalam Oke. Kongres kemarin. Makanya kita ingatkan terus yang tadi disampaikan Mas To juga itu. Beberapa teman-teman yang pernah membuat pernyataan yang bertentangan itu saya panggil semua lalu kita memberi peringatan. Jadi bukan kita biarkan ya. Termasuk Mas Ganjar juga saya undang, saya ingatkan soal penting berpegang teguh kepada keputusan organisasi. Jadi saya kira kita bukan hal baru ya, Ibu Mega itu sudah berulang kali buat keputusan dalam situasi yang sangat rumit dan kita sudah putuskan untuk beri kewenangan kepada Ibu, jadi kita tunggulah waktu yang tepat pasti Ibu beri keputusan yang baik. Oke, tapi PDI Perjuangan tidak takut ketinggalan karena berkaca pada Pilgub Jabar ini akhirnya ketinggalan sendirian, Pak Komar. Itu kasus sistem satu dari sekian masalah kan. Tapi ada banyak keputusan presiden ini kan bukan hal yang sangat sederhana yang kita ikut-ikut rame partai lain. Oke. Kita juga tentu punya hitung-hitungan sendiri ya. Karena kita bangsa ini menghadapi banyak persoalan ke depan yang memutuskan pemimpin yang benar-benar bisa menjawab masalah itu. Oke, Pak Komar, tapi ini kalau misalnya PDI Perjuangan tidak kunjung memutuskan, kemudian Pak Ganjar dilirik oleh partai-partai lain begitu ya, seperti DPW PAN ataupun DPP PAN dan juga P3 ataupun partai lainnya. Kalau nanti dicalonkan bukan melewati PDI Perjuangan, bagaimana PDI Perjuangan merespon ini? Saya tidak percaya itu Ganjar itu dilahirkan dari rahim PDI Perjuangan, tidak mungkin dia ikut partai-partai lain lah. Hanya soal butuh kesabaran saja, baik kita maupun dari publik untuk menunggu keputusan yang tepat. Percayalah bahwa kita akan memberikan keputusan yang baik bagi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Oke, artinya Anda meyakini, PDI Perjuangan meyakini Ganjar Pranowo tidak akan mau dicalonkan oleh partai lain selain PDI Perjuangan? Dari pernyataan Ganjar kan jelas, dari Oke. mahasiswa dia sudah masuk di PDI sampai terakhir jadi PDI Perjuangan. Jadi tidak perlu kita tafsirkan itu lagi. Nanti semakin kabur maksud Oke, Ganjar. Pak Komar, kalau misalnya nanti keputusannya Ibu Mega tidak ke Mas Ganjar bagaimana? Kan hanya ada dua pilihan, mengusung Mas Ganjar atau mengusung orang lain. Kalau tidak mengusung Mas Ganjar terus bagaimana? Peluangnya kan Tentu saja hilang. Ibu pasti memutuskan dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk suara rakyat itu yang pertama diperdengar. Oke, Pak Komar, tapi kan dikatakan oleh Sekjen Anda, ini yang bicara Sekjen Anda ya Mas Hasto Kristianto, bahwa penentuan capres PDI Perjuangan bukan hanya persoalan elektoral, tapi ada faktor-faktor lain, artinya elektoral bukan faktor yang utama. Ya, PDI Perjuangan rela nggak kalau misalnya PDI Perjuangan rela nggak kalau Mas Ganjar dicalonkan oleh partai lain? Pak Komar? Halo. Ya Pak Komar, PDI Perjuangan rela kalau misalnya nanti Mas Ganjar dicalonkan oleh partai lain? Saya kira tidak. Bagaimana Pak Komar? Silakan dijawab saja. Taat kepada aturan organisasi lah itu. Silakan dijawab Pak Komar, bagaimana penegasannya? Ya, Penegasannya seperti apa? saya Ganjar tidak akan mau dicalon partai lain. Dia pasti menunggu keputusan PDI Perjuangan. Oke, apapun itu keputusannya, Anda meyakini bahwa Ganjar Pranowo Ya, tidak akan mau sebagai kader harus dicalonkan taat. partai lain?
pada keputusan organisasi. Oke, kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir dari Dan saya PDI kira Perjuangan. dia kader murni PDI Perjuangan, pasti tahu apa yang harus dilakukan. Oke, kita tunggu bersama bagaimana keputusan akhir dari PDI Perjuangan, dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif. Apakah akan memutuskan mencalonkan Ganjar Pranowo atau mencalonkan yang lain, kita tidak tahu. Tapi yang jelas keyakinannya Pak Komarudin bahwa Ganjar Pranowo akan tetap bersabar menunggu keputusan akhir apapun itu. Sebagai petugas partai harus ikut aturan partai. Apalagi Pak Ganjar lahir di PDI Perjuangan. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Terima kasih sekali Pak Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan sebelumnya ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih sudah bergabung di Newsroom sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Malam.